Kembali lagi bersama saya Sofyan Nur Hidayat di channel YouTube saya Sofyan NH Channel. Oke. Jadi kali ini saya juga ada pertanyaan dari teman-teman di grup tentang sekitar mutawif ya. Dan kebetulan saya juga seorang mutawif. Ini legasinya. Kita ngobrol santai aja ya. Bang, syarat jadi mutawif itu apa aja sih? Nah, kalau untuk dari Indonesia ya, itu perlu legasi. Itu semacam sertifikat ya. Tapi syarat-syarat pokoknya sih itu syarat secara formal ya. Syarat informalnya kita punya pengetahuan tentang lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengetahuan tentang jamaah umroh atau pengetahuan tentang umroh dan haji lah. Karena kita itu jadi pembimbing, mutawif itu pembimbing. Jadi antum harus paham. Karena di sana di lapangannya pas ada jamaah antum menguraikan pengetahuan antum atau membimbing jamaah umroh itu seperti ini, atau ada berapa haji atau haji ifrad dan lain sebagainya. Itu harus disosialisasikan dulu kepada jamaah. Yang ketiga, komitmen atas kehadiran. Nah, banyak ini masalah sepele ya, tapi secara etika ini buruk ya. Karena banyak dari para mutawif setelah tiba di hotel misalkan, para jamaah ya dibiarin aja gitu. Padahal mutawif fungsi etikanya, fungsi moralnya adalah menaungi setiap waktu para jamaah. Ada jamaah yang sakit barangkali, ada jamaah yang butuh apa barangkali, ada yang jamaah mau kemana barangkali, untuk bertanya-tanya sekitar lapangan, sekitar ya halaman Masjidil Haram atau sebagainya. Antum harus siap sedia berada di situ, hadir di tengah-tengah jamaah. Terus yang selanjutnya ya intinya tahu lapangan lah. Soal legasi ya itu bisa dibeli barangkali kalau kita mau cara yang mudah. Terus untuk para mukimin, para TKI misalkan, ada yang pengen jadi mutawif, itu juga perlu iqamah sebetulnya. Secara formal perlu iqamah. Jadi iqamah itu semacam KTP atau identitas Arab Saudi. Demi keamanan dan kenyamanan antum sebagai mutawif, antum itu memerlukan itu. Dan sekarang ada kemudahan dari pemerintah Saudi, yang misalkan antum kerja di pabrik terus mau pindah kafil, itu bisa secara langsung, nggak perlu persetujuan kafil, atau kafil itu bos ya, dan visa bebas juga ada. Ini berlaku lagi bagi para mukimin atau para TKI. Jadi antum gini loh cara kerjanya visa bebas itu. Antum punya kenalan orang Saudi, misalkan antum kerja di pabrik atau di restoran, antum punya kenalan orang Saudi, antum bujuk dia untuk menjadi kafil antum. Nah, nanti antum setor per bulan berapa sesuai akadnya dengan kafil antum itu, kafil baru antum itu. Dan selanjutnya soal penghasilan ya. Ada yang bertanya juga soal penghasilan. Setahu saya bagi para TKI mukimin ya, jadi mutawif itu menggiurkan. Karena sehari 200 real. 200 real itu kalau uang Indo berapa? 1 kali 3 bisa 800 ribu
untuk kurs 24.000 sehari itu. Sedangkan jamaah umroh kan ada yang 12 hari, ada yang 9 hari, katakanlah 10 hari. 10 kali 2.000 itu per 10 hari. Kalau antum cerdas, antum bermitra dengan beberapa travel. Misalkan saya pegang 3 travel. Saya tiap bulan itu continue. Jadi 10 hari setelah travel ini datang lagi travel lain. Jadi 10 hari lagi datang lagi travel lain. Jadi sebulan itu full, nggak nganggur. Katakanlah 30 hari ya. Kalau antum 1 bulan full kan 30 hari. 30 kali 2 jadi 6.000. Wow. 6.000 udah berapa juta? Bisa dikalikan sendiri kalau kursnya itu 4.000. Terus yang terakhir soal kejadian lucu. Nah, ini tanggung jawab juga. Kadang ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah berumur, udah lansia. Itu kan susah diatur ya. Bukan susah diatur sih, emang kadang lupa hotel atau lupa jalan pulang dari Haram, misalkan mau ke hotel lupa jalan pulang, itu kan suka hilang. Nah, ini tanggung jawab antum. Ini bukan tanggung jawab teman-temannya, bukan tanggung jawab direktur antum. Ini tanggung jawab antum. Direktur antum dari travel mempercayakan ke antum. Jadi antum harus gesit mencari yang hilang itu. Makanya saya katakan dari tadi, antum harus hadir di tengah-tengah mereka selama mereka beribadah umroh atau haji apalagi lebih rumit. Dan yang terakhir pertanyaan apa ya? Saya agak lupa. Oh, ziarahnya kemana aja? Nah, untuk sekitar Madinah itu biasanya dari Masjid Quba. Jadi pemberangkatan pertama itu ke Masjid Quba dulu. Setelah Masjid Quba ke kebun kurma, Majra kurma. Yang ketiga perjalanannya nih, nanti saya jelasin di video berikutnya. Nanti kita review Quba itu seperti apa. Kita jelasin sejarahnya di sana, terus kebun kurma. Nantilah, ini baru pemula YouTube saya. Makanya support saya terus dengan like, comment, dan subscribe. Nah, yang tiga kembali lagi. Yang ketiga dari kebun kurma itu ke Kiblatain. Dari Masjid Kiblatain ke Jabal Uhud. Dari Jabal Uhud ke Masjid Bilal barangkali ya. Kadang ke Masjid Bilal, kadang ke Masjid Khandak atau Masjid 7 itu. Itu untuk sekitar Madinah. Untuk ziarah ke Mekah biasanya ke Jabal Sur kali ya. Ke Jabal Sur, terus ke Arafah, ke Mina, Musdalifah, ke apa lagi? Tergantung programnya sih. Ada yang langsung ke Jabal Nur, ada yang juga ke Masjid Jin. Nah, soal Masjid Jin atau Masjid Kucing sudah agak berlaku, udah tua banget, masjid tua. Nanti kita review juga kalau ada kesempatan ke Mekah ya, ke Jirona. Jadi tergantung program dari travelnya. Tapi yang utama adalah Arafah, Mina, Musdalifah, Jabal Rahmah. Itu yang paling pokok. Barangkali cukup sekian. Semoga ini membantu. Dan koreksi kalau saya salah, silahkan kritik dan saran saya persilahkan kepada siapapun. Dan selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan barangkali sekitar pengetahuan di Arab Saudi ataupun yang lainnya, saya membuka untuk umum. Silahkan tanya, komen di channel YouTube saya atau di video ini. Cukup sekian. Jangan lupa support terus saya dengan like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.